Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kali ini tentang perkara kejadian-kejadian sebelum daripada terjadi hari kiamat. Ya, yang sangat populer itu ketika keluar Dajjal nang Ya'juj wa Ma'juj. Jadi sudah banyak kisah-kisah atau sudah banyak daripada ustadz-ustadz, ulama-ulama kita, para habaib membawa tentang perkara peristiwa-peristiwa sebelum terjadi daripada hari kiamat. Tapi tidak apa-apa teman-teman sekalian, bagaimana kita mengulang-ulang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal akan keluar muncul pada umatku dan tidak tinggal selama 40. Apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Maka setelah kemunculan Dajjal, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada Isa bin Maryam. Nabi SAW sabdakan bahwasanya wajah daripada Isa bin Maryam ini mirip daripada Urwah bin Mas'ud. Lalu dia mengejar Dajjal dan membunuhnya. Sesudah itu manusia akan tinggal di muka bumi ini selama 7 tahun. Tidak ada rasa dendam, walaupun antara dua orang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengiringkan angin sejuk dari arah Syria, dari arah Syam, yang mana angin sejuk ini akan menghampiri setiap orang-orang yang ada iman dalam hatinya meskipun sebesar biji zarah. Maka setiap daripada orang yang beriman ini didatangi oleh angin tersebut, maka orang beriman ini akan mati. Maka Nabi sabdakan bahwasanya meskipun satu orang hamba ini, serta manusia ini bersembunyi di balik gua, maka angin ini pun akan mendatangi dia. Maka setelah itu, maka tinggallah di muka bumi ini orang-orang yang tidak beriman. Hanyalah orang-orang yang jahat, yang ringan bagi kamburu. Artinya, yaitu menganggap remeh semua urusan kejahatan. Dan berjiwa seperti binatang buas. Tidak mengenal yang mana kebaikan dan tidak menolak pula yang mana keburukan. Tidak mengenal yang ma'ruf kebaikan dan tidak menolak yang mungkar. Kemudian syaitan menampakkan diri. Ketika cari huru-hara yang tinggal hanya orang jahat, maka syaitan akan menampakkan diri berupa manusia. Maka syaitan ini akan berkata kepada manusia pada saat itu, tidakkah kamu mau menyambut perintahku? Maka manusia yang tinggal pada situ mengatakan, apa yang kuperintahkan kepada kami? Maka syaitan menyuruh mereka ini untuk menyembah berhala. Dalam keadaan mereka demikian, ketika dia menyembah berhala, maka rezeki mereka ini akan melimpah ruah. Hidup dengan berbagai banyaknya rezeki dan kemewahan. Kemudian ditiuplah sangkakala, maka tiada seorang pun yang mendengar kecuali memiringkan dan mengangkat kepalanya, mengangkat lehernya sebelah. Maka Nabi katakan bahwa orang yang pertama mendengar sangkakala ditiup ini adalah orang yang mengisi bak air unta-untanya. Kemudian dia akan terjatuh. Setelah terjatuh, pingsan dan mati. Dan setelah itu, maka seluruh orang-orang jahat pada saat itu, penduduk manusia yang tinggal pada saat itu akan mati pula mendengarkan daripada tiupan sangkakala pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan air yang menyerupai embun, maka tumbuhlah jasad-jasad manusia. Kemudian ditiuplah sangkakala kedua. Jadi 2 kali, yang pertama tadi untuk mematikan, yang kedua ini untuk membangkitkan. Kemudian sangkakala kedua ditiup, maka seketika juga manusia akan bangun sambil melihat sekelilingnya dengan penuh keheranan. Lalu dikatakan kepada mereka, wahai manusia, bersegeralah kalian kepada Rabb kalian. Dan diperintahkan kepada malaikat-malaikat, hentikanlah mereka, karena sesungguhnya mereka akan ditanya. Kemudian diperintahkan juga kepada para malaikat itu, keluarkanlah atau pisahkan calon penghuni neraka. Lalu ditanyakan, lalu malaikat bertanya, berapa banyak dari sekian banyak manusia? Maka Allah SWT firmankan bahwasanya, dari setiap 1000 orang, pisahkan 999 orang sebagai calon, sebagai penghuni neraka, dan 1 orang daripada penghuni surga. Mendengar daripada sabda Nabi SAW ini, maka sahabat tersebar dalam dirinya dan seakan-akan berputus asa. Maka Nabi SAW jelaskan bahwasanya
999 itu dari golongan Ya'juj dan Ma'juj, dan satu itu dari golongan kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwasanya itulah hari yang menyebabkan daripada anak-anak kecil menjadi beruban. Dan itulah hari di mana betis-betis disingkapkan. Menunjukkan sangat menakutkannya hari itu sehingga orang-orang ingin berlari dengan cepat. Alhamdulillah teman-teman sekalian, semoga hadis Nabi SAW ini bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.